Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Imaging Grace, sapaan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-6, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikan dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya, luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap berkeras, betapa banyak pun pemberianmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar istilah 3 ta, yaitu tata, harta, dan wanita. Ini adalah godaan yang sering dialami oleh banyak orang. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, pengamsar secara khusus dalam bagian ini bicara soal wanita yang sering kali memikat atau menggoda seorang laki-laki, akhirnya mereka tidak setia di dalam pernikahan yang mereka bangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak contoh yang diberikan oleh Alkitab untuk mengingatkan kita. Baik contoh dalam pendekatan negatif maupun contoh dalam pendekatan positif. Nah, contoh negatif adalah kita bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ada seorang hakim yang bernama Simson. Seorang yang sangat terkenal, seorang yang diurapi, dikenal sebagai seorang nazir sejak dalam kandungan. Namun kehidupannya hancur oleh karena seorang perempuan sundal yang bernama Delila. Sehingga kita melihat kehidupan dan pelayanannya menjadi sangat amat tragis dan menyedihkan. Contoh yang kedua, kita bisa melihat seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud yang tercatat dalam kitab Samuel pasal yang ke-11. Karena jatuh dalam perzinahan dengan istri daripada Uria, sehingga dia dihukum mahal oleh Tuhan. Keluarganya berantakan. Itu kondisi kehidupan yang dialami. Ini adalah bicara soal tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal. Mereka pun tidak luput dari godaan daripada ketidaksetiaan yang dikaitkan dengan perselingkuhan maupun persundalan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Alkitab juga memberikan satu contoh yang sangat positif, yaitu Yusuf. Ketika dia ada di rumah Potifar di dalam Kejadian pasal yang ke-39, godaan dialami oleh Yusuf juga. Bagaimana dikatakan Nyonya Potifar setiap saat menggunakan kesempatan untuk merayu, menggoda daripada Yusuf untuk tidur dengan dirinya. Pada waktu itu Yusuf berkata, semua yang ada di dalam rumah ini dipercayakan kepadaku oleh tuanku Potifar.
tetapi tidak dengan engkau, yaitu istrinya. Lalu Yusuf juga berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi dari sini kita melihat gitu ya, Yusuf bisa menghindar dari godaan itu, dari ketidaksetiaan, dari perzinahan dan perselingkuhan, karena di dalam hatinya ada takut akan Allah. Memang betul tidak ada manusia yang melihat, pada waktu itu hanya ada Nyonya Potifar dan dirinya, tapi dia tahu ada Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini dan berdosa kepada Allah. Yusuf sadar dalam dirinya ada satu sikap takut akan Allah. Jadi kita melihat bagaimana Yusuf bisa menghindari godaan daripada perselingkuhan dan perzinahan, karena di dalam dirinya ada takut akan Allah. Di dalam Amsal sering mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat takut akan Allah inilah yang perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini engkau dan saya juga tidak akan luput dari godaan. Baik di tempat dunia bekerja, di gereja, di rumah tangga, di tempat di mana engkau dan saya berada, godaan akan terus datang. Yang paling penting, mari kita belajar seperti Yusuf. Dalam dirinya ada satu sikap hati, takut akan Tuhan. Manusia tidak boleh tidak melihat. Manusia boleh tidak mengetahui. Tapi kita tahu Tuhan melihat, Tuhan Maha tahu. Kesadaran seperti ini, ada hati yang takut akan Allah, inilah yang akan menghindarkan kita dari banyak godaan yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong engkau dan menolong saya di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Seperti pengamsar mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Biarlah hati yang takut akan Allah Tuhan karuniakan kepada engkau dan kepada saya, sehingga kita bisa setia dalam pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga yang kita bangun. Dan di situ nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Tuhan berkati kita semuanya sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Shalom.